Ya. Oh, ini cuma suara. Itu udah mulai loh merekam. Ya nggak apa, dia nggak berapa. Saudara sekalian, pada hari ini Register. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan sesi kedua ya, babak kedua. Kalau tadi kita latihan membaca Al-Quran dengan bahasa lisan, sekarang kita akan mengkaji materi pengantar studi Al-Quran dengan fokus utamanya adalah mengkaji pengertian iman ya, pengertian iman. Pertama, mari kita pahami sesuatu yang populer di kalangan umat Islam Indonesia atau di semua kalangan umat beragama, bahwa dalam beragama itu, inti dari agama itu adalah percaya ya, percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Di pertanyaan kita adalah ketika bicara agama atau din ya, jadi apapun yang kita sebut sebagai agama di dalam Al-Quran disebut dengan istilah din ya. Nah, kita sebut agama apapun ya, saya ulangi, kita sebut agama apapun di dalam Al-Quran disebut sebagai din secara umum, dinun secara khusus ad-din. Nah, kalau ini adalah umum, otomatis agama apapun ya. Nah, kalau ad-din, dinun agama apapun. Kalau ad-din, nah, ad-din agama apa? Pertanyaannya agama apa? Ya, kita perhatikan dari segi bahasa. Ketika Allah ataupun Rasulnya menyebut istilah dinun, itu mencakup agama apapun. Mungkin aja surat Al-Kafirun ya, ada dinukum, apa yang dimaksud dinukum? Din kalian. Lawan bicaranya siapa? Ketika Jibril katakanlah surat itu disampaikan oleh Jibril, disampaikan kepada siapa? Muhammad dengan umatnya kan? Dinukum berarti apa? Agama kalian. Agama kalian. Tapi kalau di surat Al-Kafirun itu dinukum itu juga kepada siapa? Apakah Jibril kepada Muhammad atau Jibril menunjuk kepada yang di luar Muhammad dan umatnya? Siapa? Di luar. Apa? Ingat di dalam surat Al-Kafirun itu ada istilah dini, ya? Ada istilah dini, sama berarti dini ini kan secara harfiahnya dini ini agamaku. Agama siapa kalau gitu? Kan di dalam surat Al-Kafirun itu dimulai dengan kata perintah ya. Kata perintah untuk apa? Untuk ngomong, untuk menegaskan, untuk memaklumkan, untuk memproklamasikan. Kul. Katakan, tegaskan, umumkan, proklamasikan. Nyatakan. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong kul siapa? Jibril. Jibril atas nama siapa? Atas nama Allah. Berarti Jibril mewakili Allah mengatakan kepada siapa? Berarti wahyu Muhammad. Jadi kul, katakan Muhammad. Katakannya sama siapa? Kalau itu katakan ya, katakan kul. Ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang kafir. Dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu apa? Lakum dinukum waliya dini ya, waliyadin. Kalau dibaca waliyadin sebenarnya kurang jelas karena di situ ada ya muhatab ya apa ya menyatakan pembicara. Lakum dinukum waliya dini. Berarti
Dinukum adalah agama mereka. Merekanya siapa? Nah, kafir ya, ada kafir ya. Karena apa? Jelas kul ya ayuhan kafir. Jelas, melalui surat itu saja kita bisa pahami bahwa din itu ada dua kelompok. Dini yaitu dinul Islam, didukum din yang non Islam, ya, yang di luar Islam. Nah, saya ingin tegaskan kepada teman-teman pengajian terutama yang mereka sering mengatakan bahwa din tidak bisa diterjemahkan sebagai agama, tidak seimbang gitu kan, nggak setara. Tapi kalau Anda mau konsisten dengan demikian menggunakan kata Islam misalnya kan, mereka mengatakan bahwa agama Islam itu terjemahan yang tidak tepat untuk dinul Islam. Nah, sekarang mereka mau menggunakan istilah yang ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, agama apapun disebut din. Cuma nanti ada penekanan dalam Al-Quran itu, ada dinul haq, ada dinul batil ya. Itu masalahnya di situ. Jadi bukan pada istilahnya, masalahnya pada hakikatnya, pada esensinya. Oleh Quran, oleh Allah disebut setiap agama apapun yang ada di dunia disebut sebagai din. Nanti ada juga disebut sebagai ad-din. Apakah ad-din itu berarti dinul Islam? Belum tentu. Sangat tergantung pada konteks ayatnya ya. Mari ingat, belajar konteks. Kalau yang dibicarakan memang dinul Islam, ya ad-din itu berarti dinul Islam. Kalau dibicarakan din yang lain, berarti ad-din itu adalah din yang lain. Ingat, konteks ya. Konteks. Nah, tapi yang saudara perlu perhatikan, di dalam Al-Quran maupun hadis, dinul Islam itu, dinul Islam sering dipotong penyebutannya, itu kadang-kadang disebut ad-din saja, kadang-kadang disebut al-Islam saja. Nah, perhatikan. Nanti yang menentukan itu adalah konteks ya. Perhatikan konteks. Ketika Allah mengatakan, misalnya dalam peristilahan yang umum ya, dinun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dinan. Nah, Islam disebut sebagai dinan. Apa? Dinan ya sama dengan dinun. Cuma kalau ini marfu, kalau ini mansub ya, kalau dalam istilah nahwu ya. Ini jadi katakanlah ini jadi subjek, jadi objek. Jadi Islam pun bisa disebut sebagai dinun atau dinan, berarti sebuah din, sebuah. Nah, kita mau terjemahan Pak, jadi apa dong? Din. Diterjemahkan sebagai penataan, ya agama lain juga penataan juga. Ya kan? Penataan hidup, Islam atau penataan hidup, memang yang lain bukan penataan hidup. Sama. Cuma bedanya ada yang hak, ada yang batil. Tolak ukurnya apa? Hak batil tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya ya dari wahyu Allah, tolak ukurnya ajaran Allah. Ajaran Allah menunjukkan mana hak, mana yang hak, mana yang. Nah, ini masalahnya. Kalau kita bertolak ukur pada ini, maka apa itu hak, apa itu batil ditentukan oleh Al-Quran. Ya, jadi bukan oleh kita, bukan juga oleh mereka. Tapi kalau secara hubungan kita dengan mereka, bahwa masing-masing punya sudut pandang yang berbeda, boleh aja mereka mengatakan Islam sebagai agama yang sesat, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Masa nggak boleh? Kalau kita juga sama kok ngatain mereka. Ya nggak? Kita bilang mereka kafir, terus mereka balik, lu yang kafir, benar nggak? Secara ilmiah itu benar kan? Secara ilmiah menurut sudut pandang yang masing-masing, kita adalah orang kafir menurut mereka, mereka orang beriman menurut mereka. Dibalik pandangannya kita adalah orang beriman, mereka adalah orang kafir. Menurut apa? Menurut sudut pandang masing-masing. Nah, makanya ingat konteks. Bicara apapun konteks.
Ya, sekarang kita akan bicara iman tentu dari konteks dunia Islam, dari konteks wahyu Allah, dari konteks Al-Quran ya. Berarti yang kita bicarakan iman itu ada dua kalau menurut versi Quran, itu yaitu iman hak, iman batil. Otomatis itu saling bertentangan ya, iman batil. Nah, kalau iman hak sumbernya dari Al-Quran, iman batil sumbernya dari yang lain. Tapi Quran sendiri mengajarkan, gitu kan? Quran sendiri mengajarkan dari sudut pandang Quran, iman itu ada yang hak, ada yang batil. Nah, kalau yang hak berpangkal pada Al-Quran, kalau yang batil berpangkal pada yang apa nih? Kepada konsep yang min dunilah ya. Konsep yang berasal dari selain Allah. Ingat. Jadi sudut pandang, atau tadi saya bilang konteks ya, sudut pandang, konteks itu sangat menentukan cara kita berpikir. Dan itu akan menentukan apakah kita akan berpikir sebagai orang yang galau atau sebagai orang yang yakin pada pendirian. Nah, kalau kita hidup galau berarti kita nggak punya tolak ukur yang jelas, ya kan? Galau itu kan tidak gelisah ya. Galau itu gelisah, kacau, bingung. Itu bahasa kita sekarang. Kalau kamus, dalam kamus dulu, galau itu rusuh. Misalnya, oh di Jakarta Pusat sedang galau. Itu bukan berarti orang Jakarta Pusat lagi pada buyang, bukan. Lagi ada ribut, ada kerusuhan di sana. Itu kamus bahasa Indonesia zaman dulu. Kalau sekarang galau ya gelisah, bingung. Ya, jadi itu bahasa pengertiannya apa? Pemakna bahasa itu berubah ya. Terjadi pergeseran. Nah, makanya kenapa Al-Quran itu bisa tetap bahasanya? Karena tulisannya ada. Jadi tulisan itu menyelamatkan bahasa, melindungi bahasa. Kalau bahasa lisan setiap saat bisa berubah. Istilah pemberhentian bis misalnya, waktu saya zaman kecil namanya stand plat. Belakangan jadi apa? Halte. Terus jadi terminal. Nah, sekarang apa? Busway. Kalau busway itu secara harfiah kan jalan untuk bis. Nah, nama bisnya apa? Trans Jakarta. Ya, kembali pada peristilahan percaya. Nah, sekarang saya mau tanya, yang dimaksud percaya itu apa? Apa yang dimaksud dengan percaya? Ayo. Yakin apa ya? Percaya. Percaya yakin percaya. Yakin. Satuan itulah yang kemarin di hadis itu. Ya, ini lagi bukan membahas hadis ya, Mas, membahas percayanya. Apakah percaya itu merupakan kesatuan dari aktun bil qalbi, ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan? Itu kan sudah 3 ya. Percaya kan kemarin kita sudah bahas bahwa percaya itu masuk ke kotak aktun bil qalbi. Jadi sebetulnya manusia memang tidak bisa lepas dari percaya. Cuma masalahnya ada kepercayaan yang pakai bukti, ada kepercayaan yang tidak pakai bukti. Gitu ya. Sekarang percaya Allah, buktinya apa? Coba. Percaya Allah, buktinya apa? Percaya bahwa Allah itu ada. Percaya Allah, buktinya apa? Anda percaya Allah itu ada, buktinya apa? Jagat raya. Alam semesta jagat raya termasuk kita sendiri adalah bukti tentang adanya Allah. Gitu kan? Dalam pelajaran tauhid. Nah, sekarang para ahli tauhid itu sendiri membuat jawaban demikian dari mana? Sumbernya? Quran. Nah, Quran. Jadi mereka mengatakan bahwa bukti adanya Allah itu ada dengan adanya alam semesta dan segala isinya, dengan termasuk kita. Maka mereka mengambil jawaban itu dari Al-Quran.
Coba tanya kepada orang ateis. Alam semesta termasuk diriku terjadi dengan sendirinya kan? Mereka bilang gitu kan? Quran, aku tak percaya Quran. Jadi mau apa? Berhadapan dengan mereka mau apa? Ya udah, masing-masing aja. Kayak tadi lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Kecuali kalau mereka menggunakan akal sehat, menggunakan tolak ukur yang benar gitu kan dalam berpikir. Karena kalau mereka mengatakan A, B, C itu sumbernya dari mana gitu kan? Kan setiap isi kepala manusia itu bisa diusut dari mana asalnya kan? Ya kan? Kenapa? Kalau kita mengacu pada Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Surat An-Nahl ayat berapa? Surat An-Nahl. Nah, ayatnya nggak jauh ya. Jadi itu belum sampai 60 lah. Itu bisa dilacak, gampang dilacaknya. Surat An-Nahl surat 16 nanti dilacak ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita la ta'lamuna syai'an. La ta'lamuna syai'an. Mereka tahu apa? Bahasa Jawanya nggak tahu apa-apa, apa mas? Orang ngerti apa-apa. Orang ngerti apa-apa, orang do not know something. Punya something. Orang weruh something. Polos. Nggak tahu apa-apa. Nah, kalau mereka kata Allah lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lalu mereka bisa mengatakan bahwa kita ini lahir secara kebetulan gitu kan, tercipta begitu aja. Ada kepastian nggak dari kata-kata kita tercipta begitu aja dengan sendirinya? Ada nggak kepastian dari kata-kata itu? Nggak ada kepastian. Coba misalnya pohon terjadi dengan sendirinya, kita terjadi dengan sendirinya, gitu kan? Terus pria wanita kalau nggak kawin bisa punya bayi nggak? Tidak. Pohon kalau nggak ada yang nungguin bisa nggak tiba-tiba muncul? Tadi makanya tadi saya katakan dalil itu nggak ada kepastian. Karena kita pergi dari rumah kita misalnya kan bentuknya udah hafal gitu kan, bentuk rumahnya, halaman segala macam. Kalau nggak ada kepastian, tiba-tiba kita pulang udah tumbuh pohon di halaman penuh dengan pohon. Kan secara kebetulan kan terjadi dengan sendirinya kan. Wah, repot banget hidup. Ya, tapi kembali mereka sudah ngotot dengan prinsipnya tidak ada Tuhan tidak ada. Nah, tapi kalau kita berpegang pada Al-Quran, kita lahir tidak tahu apa-apa. Jadi tahu apa-apanya dari mana? Quran. Dari Quran, melalui Quran itu sendiri, dari wahyu Allah, dari Allah sendiri. Allamal insana malam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti kalau gitu guru pertama siapa? Allah. Guru pertama Allah, tapi sekarang yang jadi guru kita siapa? Ustadz, lingkungan, televisi, internet, Facebook, Twitter, macam-macam guru kita, banyak sekali. Nah, sehingga kita jadi galau, ya wajar aja orang gurunya banyak. Nah, saya kembali, yang dimaksud percaya itu apa? Yang dimaksud percaya itu apa? Kalau kita buka Kamus Al-Mujid, misalnya kita bertanya tentang iman, mahwal iman gitu kan? Kita buka Kamus Al-Mujid. Kalau ini perhatikan, kalau iman itu adalah percaya gitu kan? Percaya itu apa? Kalau misalnya kita benarkan bahwa iman itu percaya. Dan Kamus Al-Mujid, iman itu apa? Iman adalah apa nih bacanya? Atas diku
mutlaqan. Tasdik apa? Percaya. Tasdik dari kata asdaqa, saddaqa, yusaddiqu, tasdiqan. Percaya. Tasdik saddaqa benar, asdaqa membenarkan. Asdaqa, saddaqa Kebenaran. membenarkan. Dari tasdik itu apa? Kebenaran. Pembenaran. Mutlak sendiri apa mutlak? Nggak bisa dibantah. At-tasdik mutlaqan. Jadi mutlak di sini adalah dalam arti mutlak itu hanya atau saja. Hanya atau saja. Jadi tasdik mutlaqan itu apa? Hanya pembenaran saja. Pembenaran doang. Atau semata-mata. Satu-satunya. Nah, semata-mata. Ya satu-satunya hanya saja. Jadi iman itu dalam rumusan munjid adalah at-tasdik mutlaqan. Semata-mata pembenaran, hanya pembenaran saja. Jadi artinya yang dimaksud iman itu pembenaran, pokoknya pembenaran. Artinya pembenaran saja itu ya kalau dia udah bilang begitu ya begitu. Katanya juga. Kalau dalam ungkapan orang Betawi. Kalau dia udah maunya gitu deh. Kalau dia bilang benar ya benar. Alasannya apa? Ya nggak tahu alasannya. Pokoknya benar. Itu yang dimaksud at-tasdik mutlaqan. Jadi dengan kata lain dalam rumusan ini yang namanya iman itu percaya doang tanpa butuh pembuktian. Tanpa harus ada bukti. Terima aja. Dari sononya begitu, dari orang tua begitu, dari moyang begitu, dari ustadz begitu, dari kiai begitu, dari ulama begitu, ya begitu. Nggak bisa begini, enggak. Pokoknya begitu. Jadi apa? Pembenaran tanpa menuntut pembuktian. Nah itulah yang dikatakan percaya. Percaya kenapa? Kalau dia sebut kiai, karena dalam logika dia, dalam cara berpikir dia, nggak mungkin kiai salah, ya kan? Guru nggak mungkin guru salah, orang tua nggak mungkin orang tua salah, nenek moyang nggak mungkin nenek moyang salah. Tapi mereka nggak kejar terus. Nenek moyang kita tuh sebenarnya siapa sih? Manusia pertama siapa? Kita ini anak siapa? Manusia pertama katanya Adam. Nah, kita anak Adam. Kalau gitu nenek moyang kita siapa sebenarnya? Yang asli nenek moyang kita siapa? Adam. Adam siapa? Rasulullah. Kalau dia Rasulullah, dapat apa dia? Dapat wahyu, dapat risalah. Terus kenapa kalau ngomong iman dihubungkan dengan nenek moyang nggak dikejar terus naik pangkal gitu kan? Ini kan kalau makanya pernah saya katakan, kalau kita sekarang ngomong nenek moyang, kalau orang Baduy ngomong nenek moyang yang dimaksud adalah apa? Orang tua mereka yang pertama gitu kan. Makanya agama mereka itu kan Sunda Wiwitan. Apa Sunda Wiwitan? Sunda yang pertama. Jadi mereka kira-kira ya kalau mereka melacak orang Sunda itu keturunan orang Sunda ya keturunan orang Sunda otomatis ya. Tapi orang Sundanya siapa gitu kan? Nah itulah yang mereka maksud sebagai nenek moyang. Begitu juga orang Jawa, begitu juga orang Batak, semua gitu ya, semua. Nah tapi kalau kita dengan logika Quran yang diajarkan Allah, manusia pertama siapa? Walaupun nanti dalam konteks kajian ada manusia pertama atau bukan ya, nanti akan kita kaji belakangan. Tapi untuk sementara ada hadis yang mengatakan bahwa Adam itu Abu Bashar. Abu Bashar berarti bapak manusia. Kalau dia bapak manusia ya sesuai dengan paham bahwa Adam itu manusia pertama gitu ya. Dan kita adalah Bani Adam, anak Adam. Berarti nenek moyang kita itu adalah Adam. Adam itu adalah Rasulullah. Kecuali Adam, kalau yang dimaksud Adam sebelum menerima Quran, sebelum menerima wahyu ya, sebelum Adam mendapat ajaran Allah, berarti Adamnya masih Adam telanjang kan ya. Jadi kalau Adamnya sudah punya wahyu, dapat wahyu, Rasul. Allama Adam al-asma'a kullaha, berarti Adamnya Rasul kan. Nah sekarang kita menyebut Adam itu Rasulullah bukan? Pasti kita menyebut Adam itu sebagai Rasulullah, dan itu manusia pertama, dan itu adalah bapak kita. Berarti nenek moyang kita itu, kakek moyang kita itu adalah Adam.
Nah sekarang kalau kita mau ikutin kakek moyang kita yang benar, maka harus ngikutin Adam dong. Adam Rasulullah. Tapi Adamnya kan udah jauh dari kita. Rasulullah kan bukan hanya Adam, banyak gitu kan. Nah, terakhir adalah Muhammad. Muhammad bawa Quran. Berarti kalau sebetulnya kalau mau jujur, artinya kalau ngomongnya logis gitu kan. Ngomongnya logis, akalnya sehat, lempeng berpikirnya. Maka mau tidak mau kalau ngomong iman itu harus dikaitkan dengan ajaran Allah, Al-Quran. Tapi kembali, kita sudah keracunan definisi bahwa iman itu adalah apa? At-tasdik mutlaq. Iman adalah semata-mata membenarkan sesuatu tanpa perlu bertanya. Nah, sesuatu yang harus diterima secara tidak boleh tanya itu, kalau dalam peristilahan gereja Katolik itu namanya apa? Dogma. Ingat ya, kalau ngomong dogma ini peristilahan dari gereja Katolik. Apa dogma? Itu tadi kepercayaan yang tidak boleh ditanya. Kalau kata pendeta Yesus itu anak Tuhan, jangan protes. Kayaknya. Tuhan dari mana? Tuhan itu emang kawin sama siapa? Kawin sama Maria, Bunda Maria? Enggak juga kan? Kalau kita ikutin juga misalnya dengan akal sehat, Tuhan punya anak. Tuhan Allah, Allah Bapa punya anak namanya Yesus. Terus istri Allah Bapa itu siapa? Apakah Bunda Maria? Bukan. Jadi dia kawin sama siapa dong? Enggak, pokoknya dia mah pengen punya anak, punya aja. Nah itu model-model seperti itulah yang apa? Kalau udah kata kata pendeta, kata paus begitu ya udah begitu, jangan ditanya. Misalnya dalam doktrin Katolik ya, Allah. Nah ini mereka menggunakan Allah kan di Indonesia ya. Di luar negeri mereka nggak menggunakan istilah Allah. Di Malaysia malah udah dilarang. Di Malaysia penggunaan kata Allah untuk Tuhan mereka itu sudah dilarang. Terus protes orang-orang Kristen Malaysia protes. Ini kenapa tiba-tiba dilarang? Kan kami sudah menggunakan ini sejak berabad-abad. Iya memang karena penipuannya sudah berlaku sejak berabad-abad. Apa yang saya maksud penipuan? Orang-orang Kristen yang mendakwahkan Kristen ke Indonesia itu tahu orang Indonesia kebanyakan beragama Islam, Tuhannya Allah, maka mereka mau tidak mau mereka harus menggunakan kata Allah untuk menimbulkan opini di hadapan orang-orang Islam bahwa Tuhan mereka dengan Tuhan kita sama. Apa? Sama-sama Tuhan Allah. Sebetulnya kalau kita buka kamus-kamus bahasa Inggris misalnya, kata Allah itu mereka bilang Tuhannya orang Islam. So, kalau mereka bikin kamus kayak gitu, tapi kenapa di Indonesia diajarkan bahwa Tuhan mereka itu Allah? Beda ngucapnya doang gitu kan. Itu kan tetap ada anggapan dulu, terutama di kalangan orang bodoh, Tuhan orang Kristen dengan orang Islam itu sama. Gitu ya. Jadi kembali pada yang dimaksud dengan dogma itu adalah ajaran yang tidak boleh dipertanyakan. Sebab kalau dipertanyakan itu bisa merusak iman. Jadi gimana nggak rusak iman orang kita bertanya, memang Allah itu tuh kawin sama siapa gitu kan? Bahaya kan itu. Jadi rusak. Makanya kalau orang Kristen berpikir ke situ, banyak yang keluar kemudian masuk Islam. Berarti imannya benar-benar rusak ya. Makanya, nah itu. Jadi dogma tidak boleh dipertanyakan karena bisa merusak iman, merusak kepercayaan dasar mereka. Oke ya. Nah sekarang di kita sendiri, ketika kita terima dari para kiai kita bahwa iman itu percaya, pertanyaannya ini sama dengan dogma kan? Sama enggak? Sama. Rukun iman 6. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya ada kita ya. Padahal kalau kita ngomong iman percaya misalnya, kalau iman itu percaya bisa, kepercayaan bisa dibatasi nggak? Enggak. Kepercayaan kita tuh akan bertambah terus. Karena kita mengikuti perkembangan informasi ya. Kepercayaan itu kan tergantung informasi yang masuk ya. Percaya atau tidak tergantung siapa coba? Apakah tergantung larangan dari guru kita atau tergantung kebutuhan kita? Seringkali tergantung kebutuhan kita kan.
Coba sekarang kita pencet saklar listrik. Landasannya apa? Percaya bahwa lampu akan menyala. Ya kan? Kalau nggak percaya, nggak bakal dipijit. Nah, kalau sudah sampai ke situ yang kita percayakan, kenapa kita pencet itu saklar listrik? Karena percaya. Kenapa percaya? Kenapa percaya? Percayanya karena pengalaman. Berkali-kali kita pencet saklar listrik, bisa hidup, bisa mati gitu kan. Nah, kalau gitu kepercayaan itu timbulnya dari mana? Pembuktian. Dari pengetahuan. Ya kan? Dari pengetahuan. Pengalaman yang berasal, pengetahuan yang berasal pengalaman. Jadi lagi nanti pengetahuan yang tidak butuh pengalaman gitu ya. Artinya pengetahuan tidak butuh pembuktian. Nah, itu tadi dogma itu adalah pengetahuan yang tidak butuh, bukan tidak butuh, tidak boleh gitu ya. Tidak boleh dicari pembuktiannya. Sekarang kita beriman apakah boleh? Ya kalau boleh tidak itu kan masalah peraturan ya. Bisa apa enggak gitu kan? Bisa enggak kita beriman itu berasal dari dogma yang dalil atau apa gitu kan? Kita nggak boleh bertanya. Bisa enggak? Nggak bisa. Manusia semakin pintar kan semakin kritis ya. Terus bertanya. Coba kita kembali kepada ayat tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Artinya dalam keadaan tidak tahu apa-apa itu, begitu kita lahir ke bumi, apakah kita benar-benar kosong? Benar-benar modal nol? Enggak. Dari dalam ayat itu Allah melahirkan kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tapi kita dibekali potensi untuk menampung pengetahuan. Apa? Pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Mari kita udah bahas kalbu itu ya. Bisa pikiran, bisa perasaan, bisa otak, bisa jiwa, bisa ruh kalau dalam bahasa Quran. Jadi kita lahir nggak ada ilmu, tidak dibekali ilmu, tapi dibekali potensi untuk menampung ilmu, untuk mencari ilmu. Apa? Telinga, mata, kalbu, pendengaran, penglihatan, kalbu, daya tanggap, daya wawas, daya pikir. Apa daya wawas? Wawas itu dari bahasa Jawa. Wawas itu melihat, wawasan itu penglihatan. Jadi kita secara ruh nggak tahu apa-apa. Ya ada jiwa secara otak nggak tahu apa-apa. Tapi kita diberi fisik, alat untuk menampung pengetahuan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan kita, ketika kita lahir dalam keadaan kosong, yang mengisi kekosongan itu pertama siapa? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan ini? Ketika kita lahir sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa, yang memberi pengetahuan pertama siapa? Orang tua. Kalau kita mengacu pada hadis, kullu dengar? Kullu mauludin kullu mauludin yuladu alal fitrah, bukan fitrah ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hingga nanti fitrahnya apa ya? Setiap yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu alal fit. Setiap yang dilahirkan, maksudnya setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Coba fitrahnya mau diartikan apa terserah. Yang jelas nanti karena fitrah itu maka fa'abawahu, maka kedua orang tuanya
Abawa itu aslinya abawaini. Abawaini, abawahu. Di situ ada huruf yang dihilangkan ya, huruf ilat yang dihilangkan. Jadi abawaihi, kedua orang tua mereka, ibu bapak mereka. Apa yang dilakukan oleh ibu bapak mereka? Yuhawwidanihi, menjadikan si anak itu Yahudi, atau yunasiranihi, atau menjadikannya Nasrani, atau yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Bisa nggak yusalimanihi, menjadikannya Islam? Bisa nggak? Bisa menjadikannya, kalau mau dilengkapi ya disebutin semua agama gitu. Tapi karena pada masa Rasulullah yang populer di masa Rasulullah pada waktu itu di posisi di lokasinya yang populer itu agama apa? Yahudi, Nasrani, Majusi. Itulah yang disebut. Islamnya sebut nggak? Belum. Sebut nggak? Sebut ini terakhir. Ada hadis yang menyebut, ada juga yang tidak. Ada yang mengatakan yusallimani, ada. Tinggal kita cari hadisnya. Jadi dengan kata lain si anak yang baru lahir itu punya fitrah itu dalam arti berpotensi untuk menjadi apa? Manusia yang Menjadi Yahudi, ya, diyahudikan oleh siapa? Dimajusikan, menjadi Majusi, menjadi apa? Apa tadi? Nasrani. Nah, oleh siapa? Orang tua. Loh, pasti nggak? Pasti nggak? Emangnya setiap anak dipelihara oleh orang tua? Enggak juga. Ada juga anak yatim piatu. Suruh besar sendiri banyak. Ya, suruh besar sendiri. Di sini dia yang besar sendiri. Ya, kecil sendiri masalah. Jadi istilah kedua orang tua itu hanya ungkapan, hanya apa? Hanya perumpamaan, hanya kiasan. Tidak selalu kan anak lahir langsung dipelihara oleh kedua orang tuanya. Ada juga dipelihara orang lain misalnya kan. Ya Nabi Muhammad aja katanya kan disusuinnya bukan sama ibunya kan? Ya nggak? Begitu lahir yang nyusuin orang lain. Berarti guru pertamanya siapa kalau gitu? Kalau istilah dihubungkan dengan istilah bahasa ibu misalnya kan? Jadi bahasa ibunya Nabi Muhammad itu siapa? Ibunya itu siapa? Apakah bahasa Aminah? Bukan. Bukan. Berarti yang menyusuinya itu siapa? Halimah Sa'diyah. Konon katanya menurut beberapa buku sejarah memang Nabi Muhammad sebagaimana juga bayi-bayi yang lain sengaja disusukan kepada wanita-wanita yang tinggal di luar kota Mekah. Artinya kepada orang-orang Badui ya. Badui. Ya kata Badui yang di Jawa Barat juga itu nyolong dari bahasa Arab. Badui. Artinya orang Arab yang tinggal di kampung. Konon menurut beberapa buku bahwa orang-orang yang Arab yang tinggal di kampung itu adalah orang-orang yang bahasanya masih murni. Kalau dilihat dari segi bahasa ya, di bahasa mereka masih murni. Kalau di kota ya udah campur lah kayak di Jakarta gitu kan. Udah pakai bahasa alay segala macam. Begitu ya menurut saya. Nanti ada versi yang lain. Jadi kalau itu guru pertamanya siapa bagi si anak itu? Ya siapa saja. Jadi gampangnya adalah lingkungannya ya. Jadi yang menentukan ini adalah lingkungan. Apakah lingkungannya itu kedua orang tuanya, ataukah orang tua angkat, ataukah di panti asuhan. Jadi lingkungan. Ya ini kan sudah diakui oleh para pendidik ya, para ahli pendidikan bahwa lingkunganlah yang menentukan pola pikir manusia, pandangan hidup manusia, filsafat manusia, falsafah hidup manusia. Berarti kalau gitu lingkungan adalah pemberi ilmu yang pertama atau pemberi pasokan pengetahuan awal. Nah, pengetahuan awal itu dalam filsafat, pengetahuan awal dalam konteks filsafat disebut dengan istilah a priori. Pengetahuan awal itu adalah a priori. Ya. Dalam konteks kajian filsafat, pengetahuan awal itu namanya apa? A priori. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari, a priori apa? Kalau dalam pengertian kita sehari-hari, a priori itu apa?
Dasar bodoh. Lalu a priori banget sih, maksudnya apa? Belum selesai kayaknya. Kita belum ngomong menjelaskan sesuatu dia udah bantah, udah bantah. Atau belum apa-apa, belum ngerti, belum apa, dia udah membantah, udah mengatakan itu salah, gitu. Mematahkan. Mematahkan. Ah, nggak usah. Padahal pengertian sebenarnya a priori itu adalah pengetahuan awal. Pengetahuan awal yang masuk ke dalam otak kita itu adalah namanya a priori. Memang pengetahuan awal itulah yang akhirnya nanti bisa kita gunakan untuk membantah ya, untuk membantah orang lain atau untuk membenarkan juga. Tidak selalu membantah kan, membenarkan juga. Artinya kalau cocok dengan pengetahuan awal kita bilang itu benar, gitu kan. Kalau tidak cocok berarti salah, gitu kan. Di a priori dalam konteks filsafat, kajian filsafat adalah pengetahuan awal yang masuk ke dalam diri kita. Dan itu memang bisa menjadi modal untuk membantah atau menerima pengetahuan yang masuk belakangan, ya. Jadi ingat, nah kita hidup itu pertama tidak tahu apa-apa, kemudian kita mendapat a priori, mendapat pengetahuan awal dari lingkungan, bisa orang tua kandung, bisa juga ya guru, ya apalah yang menjadi mendasari pengetahuan awal kita, gitu ya. Artinya pendidik pertama adalah lingkungan. Nah ini menarik karena nanti kita lihat. Kenapa misalnya Allah itu mengutus Rasul diperkirakan pada saat mereka berusia dewasa, sangat dewasa, pada saat mereka sudah berusia matang. Nah, katanya kan Nabi Muhammad terima wahyu di umur 40 ya. Jadi berdasarkan itu bisa disimpulkan, dibuat kesimpulan sementara bahwa setiap Rasul ya kira-kira mendapat wahyu pada usia seperti itu, pada usia sudah matang. Nah, coba kita bayangkan kalau Nabi Muhammad dapat Al-Quran itu pada saat dia sudah berusia sekitar 40 tahun. Dan ini hitungan kalender bulan ya. Jadi kalau di kalender matahari kira-kira 38 tahun. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu di usia 38 versi kalender matahari Syamsiah atau 40 tahun nih versi kalender Komariah. Maka usia demikian adalah usia yang sudah dewasa, sudah matang, atau dengan kata lain sudah dapat pemasukan pengetahuan awal yang bertumpuk, ya. Dapat bahasa dari Alimatus Sa'diyah, dapat yang lain-lainnya dari lingkungan yang lain ya, dari guru-guru mereka, guru-gurunya, dari kakeknya, dari Abu Talib, dari semua yang ada di situ. Terus ada yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf misalnya kan. Kalau Nabi Muhammad buta huruf, tolong saudara perhatian nih untuk bahan renungan. Abdul Muthalib itu pernah bernazar untuk menyembelih salah satu anaknya, ya. Kemudian kalau anaknya lahir sekian, anak yang sekian itu, anak yang kesekian, saya lupa detailnya, itu akan disembelih. Nah ternyata yang anak yang dimaksud itu akhirnya Abdullah. Nah ketika Abdul Muthalib ingin memenuhi nazarnya, dengan kata lain Abdullah harus disembelih, dikorbankan untuk dewanya. Pada saat itu dia nggak rela gitu kan. Aduh gue nyesel deh nazar kayak gini. Masa sih harus sembelih Abdullah? Akhirnya dia tanya ke guru-gurunya kan, dukun-dukunnya. Akhirnya si dukunnya menganjurkan untuk menyiasati dewa gitu. Bagaimana caranya? Menyembelih 100 unta. Enggak, bukan Abdullah. Jadi yang saya maksud begini. Jadi itu anak yang disembelih itu diundi gitu kan, diundi. Siapa yang kemudian ternyata jatuhnya Abdullah gitu kan. Jadi nah sebelum diundi ini bagaimana cara yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Setiap anak diharuskan menulis nama mereka. Ini menarik kan? Setiap anak diharuskan menulis nama mereka. Jadi kalau gitu mereka pada bisa nulis ya. Ada berapa yang Anda ingat anak Abdul Muthalib ada berapa? Nah, masing-masing harus menulis namanya. Jadi kesimpulannya mereka semua bisa nulis. Nah terus setelah tulisan terkumpul ya dikocok deh kayak kita bikin arisan gitu kan. Keluarnya Abdullah lagi. Nah, akhirnya oleh dukunnya dikasih konsep gitu kan. Nanti kalau kesekian kali
keluar Abdullah lagi terus sampai dikeluarkan sampai pada akhirnya unta misalnya, yang keluar itu unta misalnya kan. Nah baru nanti yang disembelih itu 100 ekor unta. Ya udah pokoknya masih keluar Abdullah, terus kocok lagi sampai akhirnya keluar unta, baru diputuskan yang disembelih 100 ekor unta. Tapi yang jadi perhatian saya di sini adalah ternyata anak-anak Abdul Muthalib itu pada bisa nulis, termasuk Abdullah nggak? Termasuk. Tapi kemudian kan Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir ya, berarti dia nggak sempat ngajarin kan. Jadi kalau gitu benar Nabi Muhammad buta huruf gitu. Tapi ingat, setelah Abdullah wafat, Aminah wafat, Muhammad dipelihara oleh siapa? Abdul Muthalib. Bisa nulis nggak Abdul Muthalib? Lah kalau nggak bisa nulis, kenapa nyuruh anak-anaknya nulis? Kira-kira Abdul Muthalib ngajarin nulis nggak ke Muhammad? Ya namanya anak kecil, cucu kesayangannya gitu kan. Kalau orang tua, kalau dia bisa nulis pasti ngajarin nulis kan. Kalau bisa nyanyi, dia ngajarin nyanyi. Kalau dia bisa main gitar, pasti ngajarin main gitar. Atau oke lah Abdul Muthalib nggak sempat ngajarin nulis. Tapi kemudian kan Nabi Muhammad dipelihara oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Abu Thalib bisa nulis nggak? Bisa. Jadi kira-kira Abu Thalib ngajarin Muhammad nulis nggak? Secara ini logika sederhana aja ya. Kalau dia bisa nulis, ngajarin nulis nggak kepada keponakan kesayangannya? Jadi kemungkinan Nabi Muhammad itu diajarin nulis sama siapa? Abu Thalib atau dua-duanya gitu kan? Jadi bisa baca nggak kalau bisa nulis? Otomatis dong. Nah berikutnya, anak Abu Thalib, Ali, tinggal bersama Muhammad. Dan kemudian Ali ini dikenal sebagai salah seorang sahabat yang intelek, ahli ilmu. Kira-kira katakanlah kalau hubungannya soal membaca, siapa yang ngajarin Ali membaca? Ketika dia tinggal di rumah Muhammad. Siapa? Dari kecil loh tinggal dengan Muhammad. Jadi kira-kira yang ngajarin Ali nulis siapa? Muhammad. Loh kok Muhammad dibilang buta huruf? Nah tadi pengetahuan, konsep, doktrin, dogma bahwa Nabi Muhammad buta huruf itu, ya itu sebuah dogma ya. Nah kita tidak boleh bertanya. Pokoknya dia buta huruf deh. Nah di situ permasalahannya ketika kita bicara iman, bicara apapun adalah apakah kita menerima dalil-dalil itu sebagai dogma yang tidak boleh dipertanyakan, atau justru kita akan ingin mempertanyakannya. Karena kalau kita baca Al-Quran, ini saya kasih tahu ya, nggak diumpetin ayatnya surat yang Surat Al-Isra ayat 36 itu sudah populer. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. La takfu wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. La takfu itu maksudnya, la takfu secara harfiah jangan diem, jangan berhenti, jangan beku, jangan puas. Jangan puas menerima informasi yang belum jelas bagi Anda secara ilmiah. Jangan terima begitu aja sesuatu yang tidak Anda ketahui. Berarti kan kita disuruh belajar ya. Berarti berangkat waktu belum? Jadi tadi guru pertama kita siapa? Lingkungan. Padahal pencipta kita siapa? Nah, ketika Nabi mengatakan bahwa al-ilmu imamul amal, yang dimaksud ilmu itu umum atau khusus? Khusus. Ya kalau konteksnya mukmin ya khusus, tapi kalau konteksnya semua manusia, al-ilmu imamul amal. Bagi semua orang apa untuk mukmin? Semua orang. Otomatis ilmu menjadi imam. Ya, imam itu ya bisa pemandu, penentu, pemimpin. Jadi tidak ada orang yang hidup tanpa ilmu. Itu intinya.
Jadi kembali kalau kita hubungkan dengan istilah percaya, percaya itu bermula karena masuknya ini ya, masuknya pengetahuan awal yang menjadi a priori, dan ini nanti bisa menjadi alat bagi kita untuk menolak dakwah. Bisa. Kenapa Nabi Muhammad ditolak dengan Al-Quran gitu kan? Karena orang Arab sudah a priori. Sudah a priori sudah apa? Sudah punya pengetahuan tersendiri tentang kehidupan ini, tentang macam-macam gitu kan, tentang baik buruk. Sedangkan Nabi Muhammad membawa konsep baik buruk dari sumber yang lain. Nah, sekarang posisi kita ketika kita ngaji sekarang ini, posisi kita di mana? Apakah kita masih bertahan dengan a priori kita, pengetahuan yang kita terima dari guru kita, dari buku, dari televisi, dari lingkungan, dari orang tua, dari semua, atau kita ingin menerima ilmu yang baru? Nah, sekarang bagi kita Quran itu ilmu yang baru atau lama? Lama. Ya lama turunnya, tapi buat kita ketika kita berhadapan dengan Quran Baru. baru itu artinya belum tahu gitu kan, belum tahu. Berarti ketika kita berhadapan dengan Quran kita bermasalah, masalahnya nggak ngerti gitu kan, nggak tahu, nggak paham, karena bahasanya bahasa asing kan, bahasa asing yang tidak diajarkan di sekolah. Ini repotnya. Kalau di sekolah kan bahasa-bahasa yang lain kan diajarkan di sekolah, bahasa Inggris sudah harus diajarin. Di rumah itu saya ada tetangga yang anak kecilnya itu diajarin bahasa Inggris, walaupun cuma yes no doang. Jadi kalau si anak melakukan satu pelanggaran, no, cuma gitu doang, selanjutnya yang ngomong Indonesia. Ada yang ketawa. Kata sabule aja, Pak. Iya. Sabule gitu. Ya nggak ada sih yang ketika si anak melanggar itu bilang la. Pakai bahasa Arab gitu ya. Naam. Yes no. Hi you. Jadi gitu ya, bahasa Quran buat kita masih asing, dan mudah-mudahan di pertemuan kita sekarang ini menjadi satu permulaan ya. Maksudnya barangkali Anda sudah memulai dari dulu gitu kan, tapi entah kenapa nggak berhasil gitu kan. Imam sekarang barangkali menyadari betul gitu kan. Sampai sekarang gue udah ngaji berbelasan tahun, puluhan tahun, belum bisa mengajarkan Quran sampai bahasa Ibu gitu. Apa yang salah pada dirinya gitu ya? Kalau gurunya pasti ngajarinnya nggak salah. Iya nggak, Mam? Sama dengan saya, bukannya imam doang, saya juga begitu. Banyak yang udah ngaji belasan tahun, puluhan tahun, tetap asing dengan bahasa Quran. Kenapa? Karena nggak serius. Makanya di dalam pertemuan kita ini mudah-mudahan ini mengawali keseriusan kita untuk memahami bahasa Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu Allah dengan betul-betul murni, karena memang kita niat juga murni, hanifah muslimah, seperti pengakuan kita dalam salat ya. Saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.